situasi dan keadaan. Kami percaya Tuhan, kami selalu boleh dapat berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan Yeshua Masiah, yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi jaminan bagi kami, janji-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan kami pengharapan, sehingga hari ini kami sendengkan telinga kami buka hati kami untuk kami mendengarkan midas yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Perlengkapi kami dengan pengetahuan surgawi, perlengkapi kami dengan pengertian, dengan hikmat yang dari surga, sehingga kami benar-benar dapat memahami isi kitab suci ini sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan kami Yeshua Masiah, firman yang hidup, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa kita hari ini sudah sampai di dalam kitab Ulangan atau Devarim pasalnya yang ke-14. Karena rupanya memang saat ini kita sudah masuk di bulan Elul dalam penanggalan kalender Yahudi. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Tisri, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Mose di dalam firman-Nya, di dalam Torah-Nya, yaitu ada 3 perayaan besar. Nah, perayaan yang ketiga yaitu perayaan Sukkot, yang diawali dengan perayaan Yom Teruah, kemudian Yom Kippur, dan Sukkot itu jatuh pada bulan Tisri. Nah, sehingga pada waktu kita merayakan penutupan Sukkot, atau juga yang disebut dengan pertemuan hari ke-8 Semini Aseret, maka kita sudah selesai membaca kitab Ulangan ini. Jadi seluruh kitab Mose atau Torah, dari kitab Beresit, Kejadian sampai Ulangan, sudah kita selesaikan. Jadi inilah rasa syukur kita, inilah kesukaan kita, ketika kita boleh terus senantiasa hidup, merenungkan, bahkan hidup melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui Torahnya. Sehingga pertemuan hari ke-8 atau juga yang disebut Semini Aseret itu disebut oleh orang Yahudi sebagai Simchat Torah atau sukacita Torah. Nah, jadi sekali lagi saudara, apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu, saya ingat waktu Pak Tara khotbah sempat dia jelaskan tentang yang namanya ada sejarah kenapa ada yang namanya kitab Ulangan. Ya. Jadi ini merupakan pengulangan. Kenapa harus diulang? Kenapa Torah itu harus disampaikan kembali kepada orang Israel? Karena saudara, ya, dalam konteks yang kita baca kitab Ulangan, ini yang tinggal, sekali lagi saudara, yang tinggal dari antara orang Israel yang dihitung oleh Mose ketika ada di dataran Sinai. Kalau kita baca kitab Bilangan atau Bamidbar pasal yang pertama, itu orang Israel dihitung waktu ada di dataran Sinai. Kurang lebih ada sekitar 500.000, ya, 550 orang laki-laki yang siap berperang di atas usia 20 tahun. Dan itu termasuk yang namanya Yahosua dan Kaleb bin Yefune. Jadi termasuk 2 orang ini. Nah, sampai di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-26, kita menemukan yang dicatat di sana ada juga sekitar 303.700 sekian orang. Tetapi yang termasuk orang-orang yang dicatat pertama kali itu tinggal 2. Ya. Jadi ternyata yang dicatat kedua kali ketika mereka memasuki dataran Moab, ya, ini sudah mulai memasuki yang namanya tanah Kanaan, itu ternyata tinggal 2 orang ini. Jadi yang dicatat 305 sekian 550 orang itu tinggal 2 ini. Kemana yang lain? Nah, yang lain ini mati sepanjang perjalanan padang gurun. Nah, kenapa ini harus diberitahukan kembali kepada orang Israel?
Nah, orang Israel yang diberitahukan oleh Mose dalam kitab Ulangan ini saya sebut sebagai generasi kedua. Jadi yang generasi pertama yang dicatat ini mayoritas itu sudah mati di padang gurun. Sebagaimana yang dikutip, yang diceritakan oleh Saul kepada jemaat yang ada di Korintus melalui suratnya dalam pasal yang ke-10. Ini sudah mati di padang gurun. Nah, sementara ini yang tidak dicatat, yang belum dicatat dan kemudian yang lahir sepanjang perjalanan di padang gurun. Sehingga kenapa Mose harus memberitahukan kembali kepada orang Israel? Bukan hanya sekedar itu alasannya, saudara. Jadi memang alasan pertama yang saya bilang tadi, kebanyakan mereka ini dulu waktu diberitahukan itu masih usia di bawah 20 tahun. Mungkin masih remaja, bahkan anak-anak, bahkan masih kecil. Bahkan banyak di antara mereka juga yang kemungkinan besar itu lahir ketika orang tua mereka sedang ada di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan atau melewati padang gurun. Nah, itu alasan yang pertama kenapa sehingga Mose harus memberitahukan kepada mereka kembali tentang apa yang disampaikan Tuhan, apa yang disuruh Tuhan sampaikan kepada mereka dan tuliskan kepada mereka untuk menjadi peringatan kepada mereka. Hal yang kedua yang mendasari kenapa Mose harus memberitahukan ini berulang kali, karena Mose tahu kedegilan dan ketegaran hati daripada orang Israel. Ada orang suka pakai istilah buah jatuh itu katanya tidak jauh dari pohonnya. Makanya ya Pak Tara bilang, ingatkanlah kepada Evana, kalau misalnya lu mau cari pasangan, ya minimal lu selidiki dulu lah orang tuanya. Kan begitu. Nah, biasanya kan orang tuanya biasanya nggak jauh-jauh. Ya, kalau orang tuanya biasanya misalnya lah rumah tangganya berantakan, ya kawin cerai. Nah, ini biasanya juga bisa turun, bisa. Ya, sehingga ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan Mose tahu betul bagaimana kedegilan, ketegaran hati daripada bangsa Israel. Bukan cuma Mose, Tuhan sendiri. Sekali lagi saudara, Tuhan sendiri dengan segala pengetahuan yang saya sampaikan yang tidak terbatas. Karena dia memang Tuhan yang maha kuasa, dia Tuhan yang maha tahu. Berulang kali di dalam firman-Nya, berulang kali di dalam Torahnya, Tuhan sendiri menyatakan, aku tahu ketegaran hati bangsa ini. Aku tahu keras kepalanya, kepala batunya bangsa ini. Itu Tuhan sendiri sampaikan. Sehingga Mose sebelum dia mati, kan Tuhan sudah sampaikan kepada Mose bahwa dia tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri perjanjian. Tuhan hanya mengizinkan Mose untuk melihat bahwa benar apa yang dia janjikan itu, negeri itu memang ada. Sehingga Mose dibawa naik untuk melihat negeri perjanjian, negeri yang dia janjikan sejak semula. Dia memilih Mose. Dia memerintahkan Mose untuk menuntun umat ini keluar dari tanah perbudakan, yaitu Misraim. Tetapi Mose tidak akan masuk karena ada kesalahan, ada pelanggaran yang dia lakukan, ada dosa yang dia lakukan terhadap Tuhan. Nah, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mose tahu betul 40 tahun pengalaman dia menuntun umat Israel, termasuk nenek moyang mereka, termasuk orang tua dari anak-anak yang dia sampaikan Torah ini kembali. Orang tuanya dia tahu bagaimana kedegilan hati mereka. 40 tahun saudara. Boleh dikatakan sampai akhirnya Mose pun ditolak Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian. Tidak masuk itu akibat siapa? Bukankah akibat ulah daripada nenek moyang orang Israel ini? Bukankah ulah daripada orang tua mereka yang membuat akhirnya dia teledor dengan kata-kata, melanggar kekudusan Tuhan, dan akhirnya tidak menikmati negeri perjanjian.
Saudara, Mose meninggal itu umur 120 tahun. Tetapi sekali lagi, bukan seperti konteks kita sekarang yang 120 tahun uban, yang udah pikun gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, Mose itu saudara meninggal masih segar bugar, masih kuat. Bahkan gak ada yang tahu di mana kuburannya. Bayangkan, mungkin itu matinya paling enak. Disuruh naik, tiba-tiba saudara mungkin disuruh, udah sekarang lu tidur. Begitu tidur udah langsung ketemu sama Tuhan. Nah, jadi kembali lagi saudaraku, ini penting. Sehingga jangan heran Mose katakan dalam kitab Ulangan 31, untuk ingatkan kembali, tolong Pak Rende baca dari ayat 26 sampai ayat 27. Apa yang dinyatakan Mose kepada umat ini. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Yahweh Elohimmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegak tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Yahweh, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Nah, jadi saudara bisa bayangkan. Makanya Mose katakan, ambillah katanya kitab Torah itu yang telah ditulis itu, kemudian letakkan di samping tabut. Kenapa? Supaya kitab Torah itu bisa selalu dibaca, supaya orang Israel selalu diingatkan secara terus menerus. Bayangkan saudaraku, firman Tuhan itu berkali-kali Tuhan ingatkan kepada orang Israel. Sejak dia membawa mereka keluar dari Misraim, dari rumah perbudakan. Kamu harus berpegang kepada segala ketetapanku, kepada segala perintahku. Kamu tidak boleh menyimpang. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Kamu harus berpaut kepadanya. Dan itu saudara bukan sekali dua kali Tuhan ingatkan kepada orang Israel. Berkali-kali, bahkan mungkin puluhan kali. Jadi saudara bisa bayangkan, ini yang firman Tuhan katakan, yang namanya orang degil, orang namanya keras kepala batu. Kenapa? Karena sudah berulang kali, bukan satu dua kali, bahkan mungkin kalau saudara lihat ayat di dalamnya, bahkan mungkin puluhan kali Tuhan ingatkan kepada mereka melalui perantaran Mose untuk selalu berpegang kepada perintahnya. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, berpaut kepada Dia dan beribadah kepada Dia. Tetap akhirnya mereka pun menyimpang. Maka Mose bilang, kitab ini memang harus selalu dibaca, supaya firman Tuhan ini, Torah itu direnungkan. Mereka ingat dan mereka bisa jalankan itu. Walaupun pada akhirnya realita atau fakta, toh di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka justru kebanyakan atau lebih sering menyimpang daripada hukum dan ketetapan Tuhan. Jadi saudara, jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu yang disampaikan itu terus, itu saja. Loh, apa yang disampaikan Mose, yang diingatkan kepada orang Israel, itu gak ada yang lain. Hanya itu saja, hanya Torah. Kembali kepada pengajaran itu adalah isi hati Tuhan, isi hati Bapa. Tetapi mungkin orang Israel itu lagi. Dalam hati kecilnya saya mau udah tahu. Nah, banyak orang Kristen suka terjebak, termasuk mungkin di Kehilat Penuai, suka terjebak dengan hal seperti itu. Mereka tidak sadari, mereka tidak tahu bahwa ini adalah siasat daripada hasatan, beda dengan kesaksian. Kalau saya menyaksikan bagaimana saya jadi orang sukses misalnya, ya mungkin saudara bisa bosan, itu wajar. Tetapi kalau firman Tuhan itu nggak boleh saudara bosan. Jadi saudara bisa renungkan nalar kita ini saudara.
Coba kita pikir secara rasional. Sudah diberitahukan saja secara terus-menerus, berulang-ulang sampai puluhan kali. Toh juga mereka bergeser, toh juga mereka menyimpang, dan akhirnya meninggalkan Torah Tuhan. Bagaimana kalau Torah itu hanya disampaikan setahun sekali, sebulan sekali? Ini hampir setiap hari saja, saudara, mereka bisa menyimpang. Makanya kenapa firman Tuhan katakan melalui Mose, lu bilang sama orang Israel, lu sampaikan sebagaimana tadi yang ditulis kembali, diingatkan kembali dalam Ulangan pasal yang ke-11. Padahal di Ulangan pasal 6 pun sudah dikasih tahu sebagaimana yang menjadi penyataan iman kita di hadapan Tuhan. Shema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Kemudian apa katanya? Tuliskan itu. Tuliskan itu. Tuliskan di ambang pintu rumahmu, di pintu gerbangmu. Ikatkan itu di mana? Ikatkan itu di tanganmu. Taruh itu di dahimu. Kalungkan itu di lehermu. Ingatkan kepada anak-anakmu, sampaikan. Waktunya kapan-kapan saja. Waktu engkau tidur, bangun dalam perjalanan. Artinya saudara, bahwa firman Tuhan itu harus terus disampaikan. Firman terus harus diingatkan berulang kali. Sampai benar-benar firman Tuhan itu terpatri. Sampai firman itu benar-benar tertanam. Dan kita tidak akan pernah melupakan Tuhan dan firman-Nya. Sampai kita tidak bisa melupakan Tuhan dan Torahnya. Makanya ada satu cerita, seorang pendeta ini, saudara, setiap Sabat dia khotbah satu tema. Setiap dia khotbah Sabat berikut lagi tema yang sama. Sabat berikut lagi dia khotbah tema yang sama. 1 bulan berturut-turut dia khotbah itu, saudara. Khotbahnya itu saja. Masuk bulan kedua, saudara, jemaat mulai sedikit yang datang. Sampai bulan ketiga makin sedikit. Akhirnya pendeta ini kumpulkan seluruh jemaat. Kok kenapa sekarang? Kenapa sekarang itu kok orang ibadahnya sudah nggak tertarik lagi? Sepertinya orang gak tertarik lagi untuk mendengarkan khotbah. Jemaatnya serentak bilang apa? Mereka udah bosan katanya. Karena yang dikhotbahkan hanya itu saja. Sederhana, saudara. Sederhana. Pendeta itu hanya menyampaikan kepada mereka satu kalimat yang sangat sederhana. Kenapa dia mengkhotbahkan tema itu? Firman Tuhan itu hanya itu terus dan itu terus. Karena memang dia melihat sendiri jemaat yang Tuhan percayakan untuk dia gembalakan belum melakukan apa yang dia khotbahkan. Belum menjalankan apa yang dia sampaikan, yang menjadi keinginan, isi hati dan kehendak Tuhan bagi jemaat dia yang dia pimpin. Sehingga kenapa setiap Sabat itu terus yang dia sampaikan, itu terus yang dia sampaikan berulang kali. Sampai jemaatnya bosan, saudara. Sampai jemaatnya jenuh. Sederhana. Karena rupanya jemaatnya ini banyak yang sok tahu. Dikasih tahu seolah-olah sudah merasa tahu. Padahal apa yang mereka tahu itu tidak ada di antara mereka yang menjalankan dan melakukan. Sehingga inilah landasan utama kenapa Tuhan harus memberitahukan firman itu, Torah itu diingatkan kepada orang Israel terus berulang-ulang dan terus berulang-ulang. Bahkan saudara, kalau saudara baca di dalam kitab suci, berulang-ulang kali Tuhan memberikan warning, berhati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan. Jangan sampai engkau melupakan Yahweh Elohimu
yang telah menuntun memimpin engkau keluar dari tanah Misraim, rumah perbudakan. Berulang kali. Bahkan dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 9 misalnya, tolong mari dibaca. Tuhan ingatkan kepada mereka, Tuhan ingatkan kepada bangsa ini supaya mereka waspada dan hati-hati. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ayat 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Yahweh Elohimmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Yahweh Elohimmu dilarang kau perbuat. Bayangkan saudara, waspada kata Tuhan. Waspada, hati-hati, jangan sampai engkau melupakan segala perbuatan, segala kemahakuasaan yang telah Dia lakukan. Ketika nenek moyangmu berada di Misraim, waspada, jangan sampai engkau melupakan perjanjian yang kekal yang telah aku ikat antara aku dan nenek moyangmu. Kenapa Tuhan katakan kamu harus waspada, hati-hati? Jangan sampai melupakan. Itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu untuk keselamatan bangsa itu. Itu semata-mata untuk kebaikan daripada bangsa Israel itu sendiri, saudara. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Ulangan 6 ayat yang ke-12 menyatakan bagaimana peringatan yang sangat keras yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai orang Israel melupakan Yahweh Elohim. Hati-hati. Bayangkan saudara. Nah, kalau sesuatu yang diingatkan, kalau firman Tuhan kita belajar saudara, kalau sesuatu itu atau satu hal itu disampaikan sampai berulang-ulang kali, berarti itu merupakan hal yang sangat penting. Sangat penting, dengan kata lain harus. Nah, hari ini kita diingatkan harus berpegang. Jangan sampai kita lupa. Tetapi ternyata saudara, dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke negeri perjanjian, sama dengan kita umat yang percaya saat ini. Bukankah kita menyatakan kepada dunia, kita menyatakan kepada orang bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibawa keluar dari rumah perbudakan dosa melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Melalui iman kita yang percaya bahwa Dialah juru selamat dan tidak ada yang lain. Dialah Yahweh penyelamat yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Melalui penyataan itulah maka darah pengorbanannya itu, darah anak domba pesa itu terpercik di dalam hati setiap kita yang percaya, dan itu menjadi tanda. Tetapi itu bukan menjadi satu-satunya jaminan. Saya selalu katakan kita diberikan kesempatan masuk di dalam karya keselamatan. Gak seperti orang di luar sana. Jadi ketika kita beriman kepada Yeshua HaMashiach, bukan berarti kita langsung otomatis masuk ke dalam kerajaan yang kekal yang Dia sediakan. Ketika kita memilih untuk beriman, ketika kita memilih untuk percaya kepada Dia, berarti kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk di dalam karya keselamatan. Sama seperti yang selalu saya bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, sedikit yang dipilih ini pun saudara, itu pun belum jadi jaminan. Karena Wahyu bilang lebih sedikit lagi yang setia. Lebih sedikit lagi yang setia. Nah, yang setia inilah yang akan masuk. Sama ketika misalnya ya, bangsa kita mau mengutus para atlet untuk mengikuti yang namanya Olimpiade.
Maka dipanggillah semua orang-orang yang memiliki bakat, yang berkompeten untuk dapat mengikuti. Jadi kalau bahasa sekarang itu ada audisi. Ini bahasanya panggilan. Dari audisi tadi maka kemudian muncullah orang-orang yang dipilih. Dari sekian banyak, pasti hanya sedikit yang dipilih. Bisa dari 1.000 orang yang diaudisi, yang diterima mewakili bangsa Indonesia untuk mengikuti kejuaraan di Olimpiade, itu mungkin hanya sekitar 50 orang. Tetapi yang dipilih ini juga bukan langsung menjadi pemenang. Mereka diberikan kesempatan untuk menjadi pemenang. Nah, ketika mereka mengikuti Olimpiade, di sanalah mereka akan berjuang sampai mereka bisa menjadi pemenang. Nah, sama dengan kita ini, ketika kita memilih beriman percaya kepada Yeshua sebagai Yahweh penyelamat yang hidup, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, karena hidup kita akan terus berjalan. Kita harus berjuang. Maka Saul memakai bahasa, tetap kerjakanlah keselamatan. Nah, inilah saudaraku kegagalan yang dialami oleh yang namanya orang Israel. Sehingga berjalan dengan waktu yang saya katakan tadi, ternyata orang Israel ini mengalami yang namanya penyakit amnesia. Karena memang firman Tuhan menyatakan bahwa ternyata bangsa ini telah melupakan Tuhan. Telah melupakan ajarannya, telah melupakan Tauratnya. Hati-hati saudara, jangan sampai kita pun orang Kristen atau kita termasuk yang ada di kelompok mesianik ini mengalami yang namanya amnesia rohani. Jadi kalau amnesia itu adalah istilah kedokteran, di mana yang namanya memori seseorang itu sedang ada gangguan, atau lebih kita kenal dengan bahasa sederhana, lupa ingatan. Lupa ingatan. Nah, banyak faktor yang bisa membuat seseorang itu mengalami lupa ingatan alias amnesia. Bisa karena faktor misalnya kecelakaan, kepalanya mungkin terbentur dengan sangat keras, sehingga akhirnya memorinya ada yang terganggu, ada yang rusak. Kalau bahasanya almarhumku Alex bilang, ICU-nya sudah putus. Jadi ada IC-nya, ada IC yang putus. Ya, ada salah satu kabel yang putus, kabel kecil mungkin. Termasuk dia suka bilang, om saya, ya almarhum kan kalau khotbah dia suka begini. Nah, dia bilang itu IC-nya ada yang putus itu. Sedikit-sedikit kan beliau suka begini. Nah, itu kata almarhum, sudah dua almarhum, ada IC-nya yang putus katanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi bisa orang mengalami lupa ingatan, bisa gara-gara itu. Bisa karena depresi, karena tekanan yang begitu berat, karena persoalan. Akhirnya susah tidur, akhirnya lama-lama sudah mulai lupa. Bisa juga orang yang namanya kena amnesia atau lupa ingatan itu karena usia. Jadi bersyukur karena Pak Dery, walaupun rambutnya udah putih semua, ya. Loh, kalau misalnya Kaleb kan hebat dia. Kaleb menyatakan diri betul. Ya, sekalipun mungkin secara usia, kalau 80 tahun kalau kita kan sekarang ya bisa mungkin sudah puji Tuhan kalau bisa ke sini. Ya, Pak Dery bisa naik motor luar biasa. Tapi dia bilang semangatnya, kekuatannya itu tetap seperti dulu. Hebat saudara. Ya, jadi berdoa. Kita sebagai anak Tuhan, ya, apalagi yang sekarang ini sedang diintai sama malaikat maut, banyak berdoa, saudara.
Kan kata firman Tuhan, kalau manusia itu hidup berapa tahun sih? 70. Kalaupun kuat berapa? 80. Nah jadi kalau sudah kepala 8, bahasa saya ini udah diintai-intai sama malaikat maut. Kan begitu. Jadi banyak berdoa supaya yang namanya pikun tadi itu dijauhkan. Kan begitu. Saudara bisa bayangkan kan, ada jemaat penuai dulu, ya, suami istri. Jadi waktu naik kereta, karena ada gerbong perempuan, ada gerbong umum. Nah begitu dia masuk, naik di gerbong perempuan. Nah dia rasa gak enak karena dia sendiri, akhirnya dia pergi ke gerbong laki-laki. Nah si ibunya ditinggal di gerbong perempuan. Tapi ya sudah masuk kepada yang saya katakan tadi. Sudah masuk kepada amnesia tadi. Lupa ingatan. Akhirnya waktu turun, dia nggak turun, nggak tahu kemana. Pergi pagi, ketemunya sore. Untung masih ada yang kenal, saudara. Dibawa pulanglah ke rumah, lokasi alamat yang lama. Akhirnya masih bisa dibawa pulang. Coba kalau enggak, saudara. Jadi banyak hal yang bisa membuat orang itu mengalami yang namanya amnesia. Ya. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Akibat daripada lupa ingatan amnesia tadi ini dampaknya fatal. Kejadian baru-baru di TV kita bisa lihat, kita bisa nonton bersama. Nah ini dalam penyelidikan yang ada suami istri. Suami istri ini membunuh anak tetangga yang umur 5 tahun hanya karena ngambil perhiasannya. Ya. Dibunuh anak kecil ini. Memang dalam surat keterangan dokter si perempuan istrinya ini pernah dirawat, saudara. Jadi pernah ada kartu kuning. Dan ini pun kan perlu penyelidikan. Ini perlu penyelidikan. Apakah memang dia benar-benar ada kelainan? Ya. Memang dia ini amnesia, karena tingkat amnesia itu pun kan berbeda-beda. Ya. Ada yang mungkin faktor keturunan. Saya kadang-kadang sih saudara, ada lupanya. Tadi sampai di sini tasnya ketinggalan, tinggal pakai punya Evan. Jadi nggak bawa tas, saudara. Ya perlengkapannya nggak bawa. Jadi ada lupa. Saya takut ke depan saya lupa kalau saya udah punya istri, punya anak. Kan repot, saudara. Ya. Nah jadi ada faktor-faktor tertentu. Dan orang yang lupa ingatan kan repot. Coba lihat, saudara, di jalan ketemu sama orang-orang yang seperti itu, nggak pakai celananya, dia enjoy saja, senang saja. Yang lihatnya malu, dia kagak malu. Ya. Kagak malu, saudara. Ya. Nah mereka ini, saudara, bisa saja dibayar untuk melakukan kejahatan dengan alasan lupa tadi, dengan alasan lupa ingatan tadi, dia mungkin bisa bebas dari jerat hukum. Ya. Nah ini bahaya, saudara. Orang-orang seperti itu kan harus dites kejiwaannya, dan itu harus orang-orang yang punya keahlian khusus. Saya ingat ada satu cerita, ada satu rumah sakit jiwa. Nah rumah sakit jiwa ini mau ngetes apakah pasiennya ini udah sembuh, ya, atau belum. Jadi kemudian dipanggillah keluarganya untuk datang lihat. Dites, ini pasiennya ini orang gilanya disuruh keluar. Lalu kemudian dibuatlah satu kolam dari model Benen itu, kan ada tempat area main yang gede, tapi nggak ditaruh air, saudara. Nggak ditaruh air. Dokternya bilang sama pasien, sekarang semua silakan berenang. Yang namanya tadi yang saya bilang yang udah stegil, bahkan bukan stegil lagi, sudah gila penuh. Ya. Jadi langsung sudah turun, terjun, berenang. Ada yang turunnya pelan. Wah, tiba-tiba saudara ada satu nggak mau turun. Dokternya bilang, wah, ini berarti cuma dari sekian banyak pasien, cuma satu yang sembuh. Keluarganya juga udah senang, saudara. Berarti
Ini keluarganya ini udah pulih. Akhirnya sudah tunggu 1 jam dikasih waktu, dia tetap nggak mau turun. Yang lain ada yang cuma duduk di dalam, ada yang berenang-berenang, padahal nggak ada air. Ya namanya juga orang gila. 1 jam habis saudaraku, suruh naik semua. Dipanggillah orang yang nggak mau turun. Dianggap sama keluarganya udah sembuh. Senang saudara. Akhirnya waktu dipanggil orangnya, ya keluarganya pun sudah senang, dipikir sudah sembuh. Lalu ditanya sama dokter, kamu kenapa tidak mau berenang? Mau lihat alasannya apa? Dingin katanya. Airnya dingin. Wah, ternyata dianggap sudah sembuh, ternyata waduh, parah juga. Ternyata dingin. Dipikir dokternya dia nggak mau cebur karena udah sembuh. Ternyata dia rasa dingin. Nah, jadi kembali lagi, ini yang namanya penyakit amnesia. Nah, orang Israel itu ternyata saudara, mereka itu amnesia rohani. Mereka benar-benar melupakan siapa yang membawa dan menuntun mereka keluar dari Misraim. Mereka telah melupakan Taurat Yahweh Elohim yang telah Dia sampaikan kepada mereka, yang telah Dia sampaikan kepada nenek moyang mereka. Yang akhirnya firman Tuhan katakan itulah yang membuat akhirnya mereka itu dibuang. Ya, mereka itu dibuang. Baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Banyak hal yang bisa membuat saudaraku, kita sebagai umat Tuhan melupakan Sang Pencipta kita, melupakan Taurat Tuhan. Kalau Israel kita melihat saudara di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8, tolong Pak Randy baca ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Elohimmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Saudara perhatikan baik-baik. Hati-hati kata Tuhan. Jangan sampai kalau kamu sudah tiba di negeri perjanjian, kamu sudah menikmati segala kelimpahan, ya, segala sesuatu sudah tercukupkan. Bahkan engkau boleh dikatakan kalau kita bicara sekarang ini hidup dalam kelimpahan, sudah menjadi kaya, lalu engkau melupakan Yahweh Elohim. Jadi kita bisa melihat di sini saudaraku bahwa ternyata yang namanya zona nyaman, yang namanya kenikmatan hal-hal dunia, yang namanya kelimpahan, kesuksesan bisa membuat seseorang melupakan Tuhan, melupakan Yahweh Elohim, dan melupakan segala ajarannya, melupakan Tauratnya. Dan saya katakan, ingatkan kembali kepada kita yang namanya Yahweh Elohim dengan firman-Nya itu ibarat kepala dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mengasihi Yahweh Elohim, maka pasti kita akan melakukan segala perintah-Nya. Dengan kata lain, kalau kita tidak menjalankan dan melakukan segala yang Dia perintahkan, itu tandanya kita tidak mencintai dan mengasihi Yahweh Elohim. Nah, jadi saudara-saudaraku, jangan sampai zona nyaman membuat kita lupa kepada ajarannya. Mungkin kita adalah orang-orang yang memanggil dan berseru kepada namanya yang benar. Mungkin kita adalah orang-orang yang mengakui dengan iman bahwa Yeshua adalah Yahweh penyelamat yang hidup. Tetapi jangan sampai dengan zona nyaman,
Jangan sampai dengan kesuksesan, dengan segala kelimpahan, kenikmatan yang kita peroleh, kita lupa akan perintahnya, kita lupa hari Sabatnya, kita lupa perayaan-perayaannya, kita abaikan itu semua. Dan ini akan sangat berbahaya bagi kita. Ini akan membuat kita fatal, saudara. Sangat fatal. Jadi hal yang pertama yang bisa membuat orang Israel, termasuk kita sebagai Israel rohani saat ini, adalah zona nyaman. Ya, kita nyaman dengan segala keadaan, bukan nanti kita dalam kelimpahan. Kadang-kadang saudaraku, makanya yang namanya roh malas itu memang harus kita lawan. Harus kita perangi. Karena sekali kita malas, kita akan malas seterusnya, ada 2 kali dan seterusnya. Ketika kita tidak beribadah hari Sabat sekali, nanti akan ada 2 kali dan 3 kali. Akhirnya kita merasa nyaman ketika kita pun tidak beribadah di hari Sabat. Dan ini sangat berbahaya. Saya kira beberapa Sabat yang lalu sudah dijelaskan tentang pentingnya Sabat. Ayat-ayat yang dikuak, yang diungkapkan pun saya kira sudah sangat jelas, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya tentang yang namanya peraturan-peraturan Tuhan, termasuk tentang hari Sabat. Maka hal yang kedua yang membuat seseorang itu bisa lupa kepada Tuhan, bisa amnesia rohani yang saya sampaikan tadi, adalah pengajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke 23 ayat yang ke-25 sampai 27. Tolong paren dibaca. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang bernubuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Hati-hati saudara. Hal yang kedua yang bisa membuat umat itu mengalami amnesia rohani, lupa kepada kehendak Tuhan, lupa kepada Tauratnya Tuhan, yang tidak lain adalah isi hati dan kehendak Dia, adalah pengajaran yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin rohani. Maka Tuhan katakan hati-hati. Siapa mereka itu? Tidak lain adalah nabi, tidak lain adalah siapa, termasuk imam. Mereka adalah pengajar-pengajar rohani Israel, tetapi yang merancangkan, yang membuat umat Tuhan itu lupa akan namanya, lupa akan kehendaknya. Ini sangat fatal, saudara. Dan kita melihat saat-saat ini pun itu sedang terjadi. Melanda kekristenan. Ada begitu banyak pendeta-pendeta, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin rohani yang menentang apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Mose, dan dianggap ini adalah zaman batu. Dianggap bahwa Torah itu adalah menyesatkan. Torah itu mematikan. Padahal saudaraku, itu sangat keliru. Tidak pernah ada Torah yang mematikan, Torah yang membunuh, Torah yang membinasakan. Yang membuat orang Israel itu mati binasa di padang gurun bukan Torah itu. Bukan kehendak Tuhan, bukan firman, bukan ajaran. Tetapi yang membuat mereka mati itu adalah kedegilan hati mereka sendiri, keinginan hati mereka sendiri. Itulah yang membuat sehingga mereka mati dan binasa. Karena kecenderungan mereka ingin memberontak terhadap Torahnya Tuhan. Maka berulang kali firman Tuhan katakan, apalagi kitab Ulangan ini banyak sekali, saudara. Kamu harus berpegang kepada perintahku, beribadah kepadaku. Engkau harus melakukan apa yang benar di hadapanku, maka aku akan memberikan engkau umur panjang, Tuhan bilang. Aku akan membawa engkau masuk ke negeri perjanjian. Aku akan membuat keadaanmu baik. Dalam parasa yang kita baca hari ini, aku akan menghalau segala
musuh-musuhmu. Ini yang menjadi janji Tuhan. Lalu di mana Torah itu bisa membinasakan manusia, bisa membunuh manusia? Yang membunuh itu bukan Torahnya, tetapi kedegilan hati manusia. Maka ada firman Tuhan katakan hukum yang tertulis itu mematikan, Torah itu mematikan. Itu bukan isi Torahnya, tetapi pelanggaran manusia terhadap Torah itulah yang akhirnya membuat mereka mati dan binasa. Sama seperti kita sekarang, ada hukuman mati, ada ancaman bagi mereka yang mengedar narkoba. Sekarang kalau kita tidak mengedar narkoba, kira-kira hukuman mati itu berlaku untuk kita apa tidak? Tidak, saudara. Ada ancaman hukuman mati bagi mereka yang melakukan pembunuhan secara terencana. Kalau kita tidak membunuh, kira-kira ancaman itu berlaku kepada kita apa tidak? Tidak, saudara. Jadi selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, menjalankan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Torah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Akan memberikan jaminan umur panjang bagi kita. Dan hidup di dalam kebahagiaan. Hidup di dalam kenikmatan. Tetapi memang sangat menyedihkan dan sangat disayangkan. Konsep pemahaman yang benar ini telah dirusak, telah dimanipulasi, bahkan telah dimodifikasi oleh para pemimpin-pemimpin gereja dengan pengajaran mereka yang sangat-sangat keliru, bahkan menyesatkan. Saya selalu bilang kata sesat itu berarti tidak akan sampai kepada tujuan. Itu berarti membawa umat tersesat. Maka Amsal ingatkan hati-hati, banyak orang menyangka jalannya lurus, padahal ujungnya menuju kepada kebinasaan. Siapa yang merancangkan itu? Lalu kalau kita posisi sebagai jemaat, apakah kita bisa berkata, loh berarti bukan saya yang salah dong Tuhan? Kan yang salah pendeta saya, yang salah guru rohani saya. Kan dia yang ajarkan, harusnya dia yang dihukum dong, bukan saya. Kan ada orang yang suka berpikir begitu. Kalau memang ini ulah para pemimpin rohani, ulah para pendeta, harusnya yang salah mereka, harusnya yang dihukum mereka, bukan kita. Bukankah yang Tuhan suruh merenungkan Torah itu siang dan malam itu bukan cuma para pendeta? Bukankah yang disuruh Tuhan untuk menyelidiki firman Tuhan itu bukan pendeta, tetapi setiap umat yang percaya kepada Dia? Maka rubah konsep pemikiran kita. Jangan saudara beranggapan bahwa kami yang berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, kami adalah wakil Tuhan yang tidak mungkin akan ada kesalahan. Kami menyampaikan pun saudaraku itu dengan satu pergumulan, dengan satu persiapan, supaya hal itu bisa menjadi rema yang mendatangkan kehidupan bagi manusia batinia saudara dan saya. Bukan nantinya menjadi racun yang akhirnya akan meracuni, membunuh dan akhirnya membinasakan jiwa, kehidupan jemaat dan umat Tuhan. Kalaupun kami menyampaikan, kami terbatas. Hanya paling 45 menit, paling tinggi 1 jam. Apa yang kami sampaikan pun 1 jam itu paling berapa persen yang saudara bisa serap. Itu kalau mata saudara besar. Tapi kalau mata saudara sayup-sayup, lewat lagi saudara. Padahal saya mempersiapkan pun susah tidur, sampai nggak tidur. Saudara yang dengarnya tidur. Nah, jadi sekali lagi saudara, ini penting bagi kita. Hal-hal inilah yang membuat orang Israel bisa yang namanya mengalami amnesia rohani, sehingga akhirnya melupakan Tuhan. Padahal Ulangan 8 ayat 19, tolong paling dibaca.
Sudah ada warning yang sangat tegas, bahkan keras kepada orang Israel. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Elohimmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini. Aku memperingatkan kamu pada hari ini Bahwa kamu pasti binasa. Nah, garis bawahi sudah. Kalau engkau melupakan Yahweh Elohim sebagai penciptamu, engkau melupakan yang namanya Tauratnya Tuhan yang adalah isi hati dan kehendaknya, Tuhan sendiri yang berfirman. Bukan Pak Nixon, bukan Pak Tara, bukan Pak Rende, bukan manusia yang berkata, tetapi Tuhan sendiri yang berkata melalui perantaran Mose, kamu pasti mati. Memang saudara, matinya bukan langsung mati. Kan ada orang suka ngeyel bahkan ngeledek saudara. Buktinya kita nggak ibadah Sabat, kita sehat-sehat. Buktinya kita nggak ibadah Sabat, hidup kita diberkati kok. Kita nggak pakai nama itu, kita enjoy saja. Semua tercukupkan, nggak ada yang kurang. Terus ngapain? Sampai ada orang berpikir kan, sampai ada orang berpikir kalau seandainya, siapa dulu? Umar Tauhid, temannya Pak Tara. Umar bilang dulu dia dari seberang sudah. Dia ketemu Yesus. Dia merasa bahwa dia telah dituntun ke jalan yang benar. Dia menyatakan dengan iman bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hebat. Lalu berjalan dengan waktu dia ketemu dengan kelompok ini. Kelompok ini bilang namanya bukan Yesus, tetapi Yeshua. Dan dia bukan anak Allah, tetapi dia adalah Yahweh penyelamat. Si Umar bingung. Dia berpikir dengan nalar dia, logika dia kan pasti jalan. Kok Tuhan ini goblok amat sih? Gua dulu kan di sini yang dianggap sesat. Dia dituntun, kok kenapa dituntun ternyata bukanlah di jalan yang benar, ternyata itu pun masih sesat, masih salah. Ternyata ada lagi. Dia nggak habis pikir, ini kan Tuhannya goblok. Bener goblok. Harusnya kalau dia mau nuntun saya, ini kesaksian dia. Harusnya dia langsung tuntun ke sini dong, ke kelompok ini. Kalau memang ini yang benar, kok kenapa harus ke Yesus anak Allah? Saya sampai selalu nyanyi dengan segenap hati, ku mau cinta Yesus. Ternyata bukan, kan goblok. Nah kadang-kadang kita berpikir begitu saudara. Kalau memang Tuhan yang benar, kalau memang dia adalah Tuhan yang hebat yang menciptakan langit dan bumi, namanya Yahweh dan tidak berubah sampai datang ke dunia ini pun dengan nama Yeshua, Yahweh penyelamat. Kenapa kok kita ini hidupnya pun susahnya ampun-ampun, nggak seperti mereka yang menyembah kepada yang lain? Kenapa kok mereka gerejanya besar? Kita mau sewa ruangan untuk Sukot aja tadi Pak Trebi, kita mikir siapa yang mau sewa? Kan begitu. Kalau di sini mencukupkan ya sudah. Selama mungkin yang lain tidak terusik, maksudnya tetangga. Tapi yang lain saudara itu mah kecil. Ya. Kasnya bukan puluhan juta lagi, bisa sampai MM-an. Sehingga mereka berpikir bahwa memang Yesus itu dahsyat saudara. Dia luar biasa. Dia tidak berubah. Dia datang dalam kemiskinan menjadi anak tukang kayu supaya kita hidup menjadi kaya. Buktinya gereja kita kaya dan seterusnya. Nah waktu kita bersaksi kepada mereka, ya, dengan keadaan kita seperti ini, kan selalu orang bertanya. Saya lupa dulu ketemu teman lama. Saya pernah cerita, cuma saya lupa namanya. Waktu saya ketemu cuma satu yang dia tanya, gimana keadaan jemaat Pak Gembala? Ya masih begitu-begitu. Pertanyaannya kayak nyeleneh.
Kalau memang Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita benar, kok kenapa jemaatnya sedikit? Tetapi sekali lagi saudara, sekali lagi firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi kita. Bukan apa yang dikatakan orang, bukan penilaian dunia, bukan penilaian manusia. Bahkan saya mau katakan hari ini bahwa kebenaran itu tetap kebenaran, sekalipun tidak ada orang, bahkan satu pun tidak ada yang mau mengakui bahwa memang dia benar, tetapi dia tetap kebenaran. Nama Yahweh sekalipun tidak ada yang suka, tidak ada yang mengikuti dia, dia tetap akan berdiri sebagai kebenaran yang hakiki. Tidak harus diakui oleh mayoritas, oleh banyak orang baru dia berdiri sebagai kebenaran. Tidak harus banyak pengikut baru dia berdiri sebagai kebenaran. Tidak. Saya katakan jangankan sedikit, tidak ada pengikut pun, dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap akan berdiri menjadi kebenaran yang hakiki. Jadi kita tidak akan mudah terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh orang, dengan segala penilaian dunia, dengan mereka yang menamakan diri sebagai mayoritas. Kenapa? Karena kita percaya saudara, bahwa ketika kita berdiri di atas kebenaran, satu saat kebenaran itulah yang akan menjadi hakim yang adil. Sehingga dia akan memilah, dia akan memisah mana yang namanya domba dan mana yang kambing, mana yang namanya ilalang dan mana yang namanya gandum. Itulah sebabnya saudara, jangan pernah kita kecil hati. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dengan Tauratnya dalam segala keadaan. Ayat yang terakhir Roma pasal yang ke-1, ayat yang ke-21, ayat 25. Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, amin. Bayangkan saudara, mereka katanya apa? Mereka telah menggantikan kebenaran itu dengan dusta. Dan mereka telah melupakan justru ajaran yang benar. Siapa yang dimaksud, yang dituju oleh Rasul Saul? Surat-suratnya itu saudaraku tidak ditujukan kepada orang di luar Yahudi. Kalaupun nyinggung-nyinggung itu sedikit. Karena kemana Saul pergi? Pasti setiap hari Sabat dia akan cari sinagog. Kalau saudara baca dalam Kisah pasal yang ke-28, waktu Saul dibawa ke Roma, dia sempat sewa rumah selama 2 tahun. Walaupun dia dalam penjagaan karena status dia sebagai tahanan. Tapi setiap hari Sabat dia pasti pergi ke sinagog. Hari Sabat dia pergi ke sinagog. Dia memanfaatkan waktu itu untuk menceritakan dan memberitakan tentang kabar baik, tentang Yeshua HaMasiah. Kenapa? Karena banyak orang telah melupakan ajaran yang benar. Banyak orang telah melupakan ajaran yang hakiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mika tadi pasalnya yang ke-4. Bahwa kebenaran yang benar, kebenaran hakiki itu tidak lain muncul dari Sion. Pusat kebenaran itu dari Sion, bukan Roma, apalagi Yunani. Tetapi banyak sekarang pengajaran yang berkembang dalam dunia kekristenan yang saya sebut sebagai pengajaran pengganti. Pengajaran dari Sion ini saudaraku sudah ditinggalkan, sudah dilupakan. Dan sekarang kekristenan lebih senang mengadopsi justru pengajaran dari Roma, dari Yunani dan lain-lain. Namanya lebih senang yang Yunani, saudara. Saya kalau mengkhotbahkan membawa midras di tempat yang tidak biasa memakai nama Yeshua, sekalipun saya sudah jelaskan, mereka lebih senang, lebih baik pakai Jesus daripada yang namanya Yeshua. Kenapa? Tidak terbiasa telinga kita. Ya. Begitu juga dengan kalau kita bicara tentang Sabat. Kita biasa hari Minggu, Sabat kita tidak terbiasa.
Nama-namanya pun sudah diganti. Ya. Dari Kefas jadi Petrus. Ya. Jakob jadi James. Ya, ada juga sih Jakobus. Ya. Jadi ini saudara. Kemarin lagi Nakdimon jadi Nikodemus. Lebih senang yang Yunani. Mereka terbiasa. Karena memang itu katanya bahasa pasar dulu digunakan oleh Yesus waktu dia menjadi manusia. Jadi bahasa yang digunakan Yesus itu katanya bergaul hari-hari itu dengan bahasa Yunani. Bukan berarti bahwa Yeshua tidak bisa. Semua bahasa dia bisa. Karena memang dia adalah yang maha kuasa. Tetapi berulang kali dia sampaikan bahwa aku datang dan diutus bukan kepada bangsa lain, tetapi kepada domba Israel yang terlilang. Ketika dia mengutus pun, saudaraku, dia mengutus yang namanya murid-muridnya. Apa yang menjadi pesannya? Jangan menyimpang ke bangsa lain. Boro-boro bangsa lain, Samaria aja jangan. Tetapi pergilah kepada domba Israel yang terhilang. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Bahkan bukan cuma lahirnya datang untuk bangsa Israel, memberitakan Injil kepada bangsa Israel, bahkan sampai mati pun. Coba Yohanes 11 ayat 50. Apa yang imam besar ini nubuatkan? Memang lebih baik katanya satu orang ini maksudnya Yeshua mati bagi bangsa ini loh saudara. Coba. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Terus? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar, pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yeshua akan mati untuk bangsa itu. Jadi Yeshua mati katanya untuk siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Bangsa Israel, saudara. Bukan saya yang ngomong. Firman-Nya begitu. Maka bangsa yang tempelan ini, nah ini kan ada bunga nih tempelan. Ingat saudara, yang ditempel itu harus sama-sama zaitun. Nggak bisa mangga dengan zaitun, jambu dengan zaitun. Makanya ini bunga apa ya? Iya, bunga, pasti bunga dengan bunga. Kamboja ya? Ini Kamboja. Jadi Kamboja sama Kamboja, saudara. Sekalipun warnanya beda. Ini ditempel. Makanya nih yang merah ini nggak boleh sombong dia. Karena dia mendapatkan hidup dari yang namanya warnanya merah muda ini. Ya, warna pink ini, saudara. Sama dengan ketika Saul memakai analogi itu, perumpamaan itu. Zaitun liar ditempel kepada zaitun asli. Maka zaitun liar ini jangan sombong. Jangan lu bangga. Nah, persoalannya kekristenan, makanya jangan heran kalau Lembaga Alkitab Indonesia memakai bahasa dicangkokkan. Karena cangkok itu beda sama yang namanya tempel begini. Kalau cangkok itu ketika dia sudah punya akar sendiri, maka dia dipotong kemudian dipindahin. Jadi dia nggak hidup lagi dari sini, dia hidup sendiri. Maka kekristenan sekarang itu memang hidup dari akar sendiri. Bukan dari Sion, dari Yunani. Campur yang namanya Romawi. Tapi kalau kita, saudaraku, tidak, kita dari Sion. Kita ditempel. Maka apa yang firman Tuhan katakan, satu hukum berlaku baik bagi orang Israel asli maupun orang asing. Maksudnya yang nempel nih, yang ikut nih. Kitalah itu yang ada di dalamnya. Dan kita akan menjadi orang berbahagia.
Berpeganglah kepada ketetapan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami amnesia rohani, lupa kepada penciptanya, dan lupa kepada hukum dan ketetapannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan penting bagi kita, untuk kita selalu ingat akan penciptanya, dan selalu senantiasa hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita datang untuk berlutut untuk menyembah Dia. Mari kita sama-sama naikkan pujian dengan segenap hati. Kita katakan Yeshua Eliaka. Sama-sama Yeshua Eliaka.